Saryanto akan membahas mengenai Starbucks Business Analysis yang akan berfokus untuk menganalisis Starbucks Coffee Indonesia. Starbucks Coffee adalah retailer, roaster, dan brand kopi spesial terkemuka di dunia. Starbucks Coffee menciptakan Starbucks Experience dengan keahlian kopi, mitra yang bersemangat, keterlibatan komunitas, budaya kopi, dan transformasi inovatif. Starbucks Coffee Indonesia membuka gerai pertamanya di Plaza Indonesia pada 17 Mei 2002. Starbucks Coffee Indonesia kini telah berada di 338 lokasi berbeda di seluruh kota besar di Indonesia. Starbucks memiliki misi dan nilai yaitu to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. We are performance driven through the lens of humanity. Lingkup pasar yang dimiliki Starbucks adalah oligopoli karena Starbucks masih mendominasi pasar kopi di Indonesia dengan menjadi top of mind masyarakat. Oleh karena itu, Starbucks pun masih memiliki peluang untuk menetapkan harga. Lalu, Starbucks memiliki fokus target konsumen yaitu masyarakat menengah ke atas. Starbucks memiliki kegiatan produksi untuk memproduksi kopi, bubuk kopi, serta beverage and snacks lainnya. Lalu melakukan distribusi raw materials dan mengirimkan produk ke konsumen, serta melakukan konsumsi atas raw materials dari supplier yang akan dikelola nantinya. Starbucks kini memiliki total retail 32.660 store di dunia, dengan 458 diantaranya berada di Indonesia. Walaupun memiliki store yang sangat banyak tersebut, Starbucks tidak membuka bisnis dalam bentuk franchise. Lalu dari segi produk, Starbucks tidak hanya menjual kopi, tapi juga tumbler, beverage, snack, dan juga merchandise. Tidak hanya itu, Starbucks juga menyediakan layanan subscription dengan berbagai keuntungan di dalamnya. Berikut bisnis model kanvas dari Starbucks yang terdiri dari poin key partner, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, dan revenue streams. Berikut organization chart dari Starbucks yang mengandung aktor-aktor utama dalam bisnisnya dengan keterangan jumlah para karyawan yang bekerja di bawah masing-masing pemimpin tersebut. Saya menggunakan SWOT analysis untuk menganalisis lingkup internal Starbucks Coffee Indonesia. Strengths. Memiliki merek, logo, dan citra yang kuat, menjual produk yang beragam, memiliki banyak gerai di Indonesia dengan lokasi yang strategis, memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan yang tinggi, memiliki nilai tambah berupa ambience store dan fasilitas wifi, memiliki kualitas pelayanan dan kopi yang baik, dan loyalitas konsumen yang tinggi. Weaknesses. Starbucks memiliki harga produk yang dinilai cukup pricey, memiliki produk yang mudah ditiru, terakhir produknya kurang disesuaikan dengan preferensi lokal. Opportunities. Berkesempatan untuk memperluas operasi secara global, karyawan yang potensial, konsumerisme masyarakat yang tinggi, dukungan finansial yang kuat. Beberapa biji kopi berkualitas tinggi Starbucks dipanen di Pulau Sumatera dan Sulawesi untuk membantu para petani menghidupi keluarganya dan berinvestasi secara berkelanjutan. Lalu tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pasar, terutama di perkotaan, memudahkan Starbucks dalam memperluas bisnis mereka. Threat. Persaingan bisnis dengan kedai kopi lokal yang semakin ketat, kondisi krisis keuangan global yang membuat masyarakat cenderung untuk tidak menghabiskan uang terlalu banyak, tingkat pendapatan di Indonesia yang rendah membuat Starbucks sulit untuk menembus pasar yang lebih tersegmentasi. Lalu adanya ancaman produk pengganti, perubahan pada gaya hidup pelanggan yang lebih sehat, panjangan pandemi COVID-19, dan resesi global. Framework Porter's 5 Forces Analysis. Rivalry among existing competitors. Pesaing Starbucks ini hadir dari lingkup bisnis yang memiliki kesan mewah dan menargetkan masyarakat menengah ke atas. Walaupun begitu, pesaing ini memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti Jurnal Coffee berfokus pada produk bertema lokal Indonesia, Tanah Merah Coffee Indonesia merupakan kopi khas Indonesia, Caribou Coffee merupakan kopi modern dari Amerika. Banyak lagi brand-brand lain yang telah menjadi pesaing Starbucks. Oleh karena itu, tingkat kompetitif rivalry Starbucks tinggi. Threat of new entrants. Konsumsi kopi di Indonesia terbilang cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. 2016 yaitu 249.800 ton, 2018 314.400 ton, 2021 370.000 ton.
Potensi masuknya pesaing baru sangat tinggi karena bisnis kopi ini sedang marak berkembang di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pertumbuhan bisnis kedai kopi setiap tahunnya, yaitu sekitar 8% sampai 20%. Jumlah kedai kopi modern di Indonesia pada tahun 2019 pun telah mencapai 2.950, yaitu 3 kali lipat dari tahun 2016. Oleh karena itu, perkembangan yang terus berjalan ini membuat persaingan untuk masuk pesaing baru sangat tinggi. Bargaining power of buyers. Daya tawar customer Starbucks menjadi begitu kuat sejak maraknya perkembangan bisnis kopi dengan berbagai macam jenis, kualitas yang lebih baik, bahkan harga yang lebih rendah dibandingkan Starbucks. Para customer Starbucks pun tidak memiliki switching cost yang harus dikeluarkan jika mereka berpindah ke brand kopi lain. Bargaining power of suppliers. Daya tawar supplier Starbucks ini tergolong rendah karena Indonesia sebagai negara penghasil kopi keempat di dunia memiliki banyak sekali petani kopi berkualitas, sehingga mudah bagi Starbucks untuk memilih dan berganti supplier sesuai dengan kriteria mereka. Threat of substitute product. Banyak sekali jenis minuman yang berkembang di Indonesia. Minuman sehari-hari yang umum dinikmati oleh masyarakat Indonesia selain kopi adalah teh. Lalu, jenis minuman lain yang sempat menjadi tren di Indonesia adalah bubble tea yang berpengaruh dari Taiwan dan juga soda yang bermula dari Amerika. Supply chain management. Berikut rangkaian Global Supply Chain Team dari Starbucks. Global Supply Chain Network yang dilakukan Starbucks terpecah menjadi 3, yaitu untuk produk kopi dan teh diawali dari first supplier lalu dikirim ke greenhouse coffee warehouse, lalu melakukan proses roasting plant. Untuk food diawali dari second or third supplier lalu diolah di kitchen. Untuk produk lainnya diawali dari second or third supplier lalu dikirim ke first supplier. Selanjutnya, ketiga jenis produk tersebut dikirim ke distribution center untuk selanjutnya dikirim ke retail store Starbucks. Starbucks melaksanakan rencana transformasi supply chain management. Reorganize. Starbucks melakukan pengaturan ulang atas upaya untuk menyederhanakan dan memusatkan supply chain yang sebelumnya terfragmentasi pada akhir tahun 2008. Cut cost and improve service. Selanjutnya, Starbucks mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga, sehingga perusahaan dapat memiliki pemahaman atas produk apa yang harus dikenai biaya dan apa yang harus dilakukan untuk memotong biaya yang dikeluarkan tersebut. Maintain future capabilities. Terakhir, Starbucks mempertahankan pelaksanaan supply chain untuk masa depan dengan hanya merekrut talenta terbaik dan melakukan pelatihan on-board. Bahkan, hasil dari pelaksanaan rangkaian rencana transformasi ini, Starbucks dapat mengurangi biaya supply chain hingga $500 miliar. Dalam melakukan supply chain management, Starbucks memiliki kiat dalam melaksanakannya, yaitu menghilangkan kompleksitas yang tidak dibutuhkan, menjadikan fasilitas sebagai laboratorium inovasi, mengetahui rincian biaya sebelum bertindak, menggunakan scorecard, dan berkomitmen pada keberlanjutan. Business process model diagram. Berikut bisnis proses model diagram dari Starbucks yang terdiri dari pihak yang terkait di dalamnya dan juga proses pemesanan produk di store maupun secara online. Recommendation. Menurut saya, Starbucks dapat terus bersaing di pasar walaupun memiliki harga yang lebih pricey dibandingkan brand lainnya. Hal tersebut dapat terwujud dengan mempertahankan ambience dan customer relationship yang begitu diminati dan menjadi nilai plus dari brand Starbucks. Lalu, harga price yang ditawarkan oleh Starbucks di Indonesia pun masih bisa diakses oleh banyak masyarakat menengah ke bawah. Karena upaya marketing dilakukan oleh Starbucks seperti memberikan promo, bundle, ataupun event terbatas. Penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh Starbucks memiliki kesan yang sebanding atau worth it untuk para target konsumen. Oleh karena itulah, menurut saya dengan mempertahankan, mengembangkan, dan menginovasikan ambience store, customer relationship, dan lingkungan marketing ini dapat membuat Starbucks dapat terus bersaing di pasar Indonesia.